Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan Kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Masih dalam bab salat tatawwu, salat sunnah. Dan kita masuk pembahasan tentang salat duha. Tentang salat duha. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusalli duha arba'an, salat duha 4 rakaat, wa yazidu ma sya'allah, dan Allah menambahkan atau Rasulullah menambahkan masya Allah sebanyak yang dikehendaki oleh Allah. Artinya bahwa Rasulullah yang pasti, yang jelas tiap hari yang dilakukan Rasulullah salat duha itu 4 rakaat minimal yang dilakukan Rasulullah SAW. Ini perbuatan Rasulullah. Hanya saja Rasulullah menambah sebanyak yang dikehendaki oleh Allah. Artinya dia kadang 4 rakaat atau kadang lebih. Hanya saja disebutkan maksimal yang dilakukan Rasulullah tidak lebih dari 12 rakaat. Riwayat yang sahih menyebutkan bahwa Rasulullah tidak pernah lebih dari 12 rakaat salat duha. Sebagaimana salat malam tidak pernah lebih dari 11 rakaat atau 13 rakaat, dan sebagian riwayat perselisihannya terdapat pada yang ke-13 atau yang 2 rakaat tambahan dari 11 itu apakah salat malam ataukah salat sunnah qobliyah subuh. Itu perselisihan para ulama. Yang 2 rakaat tambahan dari 11 itu. Nah, adapun salat duha, maka yang dinukil dari Rasulullah ini tidak pernah lebih dari 12 rakaat. Tapi minimalnya yang dilakukan Rasulullah 4 rakaat. Hanya saja hadis-hadis yang lainnya bukan dari perbuatan Rasulullah menunjukkan bahwa minimal salat duha itu 2 rakaat. Rakaatai duha, 2 rakaat di waktu duha. Ini yang disebutkan dalam hadis yang nanti akan kita bacakan. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Kita bacakan dulu beberapa hadis yang berkaitan dengan satu pembahasan. Pembahasan masih dalam salat duha ini. Yang kedua hadisnya ada walahu, dan juga walahu li Imam Muslim. Lam lahu berarti dan juga Imam Muslim mempunyai riwayat anha, darinya juga dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha su'ilat, bahwa beliau ditanya, su'ilat hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha, beliau melakukan salat duha? Maka Aisyah menjawab, la, enggak, illa an yaji'a min maghibihi, kecuali kalau Rasulullah pulang dari maghibihi, pulang dari safar, pergian jauh, maka Rasulullah baru melakukan salat duha. Ini kelihatannya bertentangan, ya. Yang penting kita bacakan dulu ya. Nah, pembahasannya nanti. Dari hadis-hadis inilah menjadikan adanya perbedaan pendapat tentang syariat salat duha. Nah, yang penting kita bacakan dulu sampai 3 hadis di sini yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala. Nah, kata Aisyah ketika ditanya apakah Rasulullah salat duha, kata Aisyah enggak, kecuali kalau pulang dari apa? Maghibi.
dari ghaibnya. Artinya Rasulullah safar dan semacamnya. Ini juga dalam Sahih Muslim. Walahu dalam Sahih Muslim juga, dan Imam Muslim yang paling banyak meriwayatkan tentang salat duha, paling lengkap riwayatnya Imam Muslim berkaitan dengan salat duha ini. Memang ada riwayat yang lainnya yang tidak ada dalam Sahih Muslim, tetapi Imam Muslim yang lengkap hadisnya, termasuk yang diperselisihkan para ulama berkaitan dengan syariat salat duha. Yang ketiga juga dari Aisyah, radhiyallahu anha. Kenapa Aisyah yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah ini, khususnya salat duha? Karena salat duha ini adalah berkaitan dengan kebiasaan Rasulullah di dalam rumah. Salat sunnah itu yang paling afdol dilakukan di dalam rumah, kecuali yang nggak bisa dilakukan di rumah. Seperti halnya salat apa? Idul Fitri, Idul Adha, salat tahiyatul masjid. Dengan perselisihan para ulama tentang wajibnya 3 salat ini: tahiyatul masjid, Idul Fitri, Idul Adha. Dan selain itu, maka yang paling afdal salat itu di rumah. Coba dikerjakan di rumah. Dan pengecualian yang setelahnya adalah salat tarawih khusus Ramadan, karena Rasulullah melakukan salat di masjid pas waktu Ramadan, salat malam, lalu kemudian diikuti oleh para sahabat. Jadi keluarnya Rasulullah cuma berapa malam saja di Ramadan itu, ketika salat tarawih. Selebihnya atau secara mayoritas Rasulullah itu sholatnya, termasuk apalagi di luar Ramadan, itu sholatnya di dalam rumah. Karena itu yang meriwayatkan tentang sholat sunnah Rasulullah SAW, selain yang tadi tidak mungkin dilakukan di dalam rumah, maka sholat beliau itu diriwayatkan oleh para istrinya atau yang tinggal bersama Rasulullah, Ibnu Abbas. Kalaupun diriwayatkan oleh sebagian sahabat yang lain, itu biasanya meriwayatkan dari para istri Rasulullah. Hanya saja tidak disebutkan bahwa mereka menukil dari para istri atau sebagian sahabat yang dekat dengan atau punya hubungan famili dengan Rasulullah. Nah, kata Aisyah dalam Sahih Muslim juga, "Ma ra'aitu Rasulullah." Saya tidaklah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, beliau melakukan salat subhatat duha qat. Saya tidak pernah melihat Rasulullah melakukan salat duha sama sekali. Wa inni la usabbihuha, dan sesungguhnya saya melakukannya. Ini aneh. Mungkin aneh. Rasulullah tidak pernah melakukan sholat duha, tapi saya melakukannya. Nah, ini 3 hadis yang menjadi penyebab perselisihan para ulama tentang syariat sholat duha. Karena sebagaimana saya sebelumnya menyampaikan, bahkan ada yang berpendapat tidak disunahkan. Salat duha itu tidak ada sunnahnya, kecuali bahkan ada yang mau menafikan secara umum, secara mutlak, nggak ada sunnahnya salat duha. Nah, bisa jadi karena sebagian ulama yang menafikan syariat salat duha tidak mendapatkan hadis-hadis yang menunjukkan disyariatkannya salat duha. Nah, dari Aisyah saja, belum dari sahabat yang lain, sudah terjadi riwayat yang kontroversial, gampangnya bahasa kita ini. Ya, riwayatnya Aisyah saja sama-sama satu sahabat, istri Rasulullah SAW, tentang masalah salat duha. Aisyah menyebutkan
Rasulullah sholat 4 rakaat ditambah selebihnya, Masya Allah. Tapi Aisyah sendiri yang juga mengatakan, saya belum pernah melihat Rasulullah sholat apa? Duha, padahal saya melakukannya. Apa kita bilang tidak konsisten ini Aisyah? Yang benar yang mana? Masya Allah. Inilah keunikan hadis. Keunikan hadis Rasulullah SAW. Kalau kita cuma melihat dari lahirnya, wah ini yang bertentangan ini Aisyah atau perawi sebelumnya. Ini semuanya dalam Sahih Muslim. Artinya para perawinya sudah terpercaya, tersaring. Dan ini sahih, tidak ada pembicaraan. Para ulama tidak membicarakan kesahihannya. Seluruh hadis yang ada di sini semuanya sahih. Semuanya sahih dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, akhirnya apa? Oh, ini harus didudukkan. Hadis itu, apalagi dari satu sahabat ini seperti ini dari Aisyah radhiyallahu anha, tidak kemudian difahami ini Aisyah tidak konsisten. Satu ketika bilang begini, di waktu yang lain bilang begini, yang benar yang mana? Ini yang harus didudukkan. Hanya saja di sini disebutkan secara ringkas. Secara apa? Ringkas. Secara ringkas. Nah, secara pembahasan dalam hadis ini, pembahasan hadis yang terakhir, hadis yang ketiga, saya bacakan lebih lengkapnya atau selengkapnya. Wa inni la usabbihuha. Ada kelanjutannya. Cuman ini enggak dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar karena sebenarnya Al-Hafidz menunjukkan hadis-hadis ini itu kepada para murid-muridnya atau yang dianggap mereka sudah memahami hadis-hadis ini, sehingga hadis ini sebenarnya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar sebagai isyarat kepada hadis yang lengkap yang kalian sudah tahu, yang kalian sudah apa? Mengetahuinya. Hanya saja Al-Hafidz Ibnu Hajar ingin menunjukkan ini sahih, ini hasan, ini dhaif, ini demikian, ada pembicaraan. Nah, di situ silahkan menimbang. Masya Allah. Jadi sebenarnya Al-Hafidz kelihatannya menulis kitab Bulughul Maram ini kepada para fuqaha, kepada para ulama juga. Masya Allah. Cuman kita akhirnya apa? Harus menerima kitab ini. Nah, akhirnya para ulama yang kemudian banyak mensyarah hadis ini, banyak mensyarah, menulis syarahnya, penjelasan kitab Bulughul Maram. Masya Allah. Seandainya bukan karena penjelasan para ulama, kita kalau baca sendiri hadis ini Bulughul Maram, mumet kita nih ya. Ini maksudnya gimana? Ini begini, iya, Masya Allah. Apa karena apa? Karena para ulama mereka tahu, oh ini hadis lengkapnya begini, oh ini hadisnya demikian, sehingga terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Itu satu hal yang wajar terjadi karena adanya perbedaan riwayat yang seperti ini, sehingga para ulama beda istimbat. Mungkin hadis ini tidak sampai kepada sebagian ulama yang pendapatnya berpegang kepada sebagian hadis dan tidak meneliti atau tidak memiliki riwayat yang lainnya. Ada lagi yang menurut mereka ini lebih rajih, ini lebih kuat hadisnya, sehingga lebih berpegang kepada salah satu hadis. Demikian, ini penyebab perselisihan para ulama. Nah, kita lanjutkan dulu riwayat hadis yang terakhir, yang ketiga ini. Yaitu apa? Wa inni la usabbihuha wa in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'ul amala. Dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'ul amal, meninggalkan suatu amalan, wa huwa yuhibbu, padahal beliau suka an ya'mala bihi, untuk mengamalkannya. Sebenarnya Rasulullah itu suka mengamalkan satu amalan tersebut. Terkadang Rasulullah meninggalkan padahal beliau suka dengan amalan tersebut.
Khasyata an ya'mala bihin nas. Khawatirnya orang-orang mengamalkan. Orang-orang apa? Mengamalkan sunnah atau amalan tersebut, fayufrada alaihim. Sehingga dikhawatirkan, Rasulullah khawatir yufrada alaihim, amalan itu diwajibkan kepada mereka. Baru ngeh kita di sini. Baru ngeh. Kenapa Aisyah mengatakan demikian? Maka Aisyah menyebutkan, kenapa Rasulullah, saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW. Dan sementara yang pertama saya melihat Rasulullah SAW, Aisyah melihat Rasulullah melakukan sholat duha 4 rakaat, dan tambahannya terserah Rasulullah, tapi minimal Rasulullah itu biasanya 4 rakaat. Hadis yang kedua ini, hadis yang ketiga ini menunjukkan bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dilihat oleh Aisyah melakukan sholat duha itu bukan sejak awal, tetapi Rasulullah sudah melakukan, tetapi kemudian meninggalkan hingga nggak dilihat oleh Aisyah. Kenapa ditinggalkan Rasulullah? Ini tadi alasannya, sebabnya. Artinya apa? Artinya bahwa sebenarnya sholat duha itu disyariatkan memiliki keutamaan yang besar. Sholat duha punya keutamaan yang besar, tetapi Rasulullah tidak melakukannya. Sampai Aisyah mengatakan, tidak pernah saya melihat Rasulullah melakukannya. Dan Rasulullah disebutkan oleh Aisyah, terkadang Rasulullah itu meninggalkan suatu amalan yang disyariatkan sebenarnya, padahal Rasulullah itu suka dengan amalan itu. Seperti halnya sholat tarawih berjamaah, mempunyai keutamaan yang besar. Sebagaimana disebutkan Rasulullah, ucapan Rasulullah menunjukkan bahwa sholat berjamaah, sholat tarawih berjamaah itu ganjarannya seperti semalam suntuk. Kalau seandainya Rasulullah terus senantiasa mengerjakan sholat malam berjamaah, sholat tarawih berjamaah, khawatirnya orang-orang ketika Rasulullah melakukan tambah banyak besoknya, hari ketiga, malam ketiga tambah banyak lagi yang menunggu Rasulullah SAW. Tapi justru Rasulullah akhirnya ketika banyak yang menunggu, banyak yang ikut, Rasulullah juga nggak ngajak. Ketika Rasulullah sholat di masjid itu Rasulullah tidak ngajak, tapi para sahabat bermakmum kepada Rasulullah sampai akhirnya hampir waktu subuh selesainya Rasulullah. Bayangkan sampai waktu hampir subuh, karena bacaannya Rasulullah ketika itu apa? Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, rakaat pertama. Tidak tahu rakaat kedua, itu rakaat pertama. Nah, tapi dengan berita seperti itu para sahabat malah tambah apa? Semangat, besoknya banyak yang menunggu. Kalau kita coba yang waktu itu datang, kapok enggak? Nah, di sini Rasulullah meninggalkan sesuatu amalan yang beliau suka melakukannya. Tidaklah karena itu sudah nggak disyariatkan lagi, tetapi khawatir apa? Dilakukan oleh manusia suka dengan amalan tersebut, akhirnya diwajibkan. Itu kekhawatiran Rasulullah, karena Rasulullah saking sayangnya kepada umat ini tidak ingin membebani, tidak ingin menambah beban umat Rasulullah SAW dengan kewajiban selain sholat 5 waktu. Masya Allah. Jadi apa? Rasulullah tidak ingin diwajibkan. Sudah cukup sholat 5 waktu saja. Itu yang dipilih Rasulullah. Padahal Musa 5 itu aja sudah masih disuruh untuk minta keringanan lagi. Kalau 5 dikasih keringanan itu tinggal berapa nanti? Tapi Rasulullah SAW saya sudah sungkan, kata Rasulullah. Sungkan kepada Allah. Sudah sungkan. Subhanallah. Bahasanya malu. Rasulullah malu sudah untuk minta keringanan.
tapi saya terima saja kata Rasulullah. Walakin yaqbal. Nah, itu. Jadi itu alasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis yang terakhir ini, yang ketiga, ini riwayat Bukhari dan Muslim. Bukan hanya Muslim saja. Bukan hanya apa? Muslim saja, tetapi Imam Bukhari dan Muslim. Tetapi Al-Hafidh hanya menyebutkan riwayat Muslim. Riwayat Muslim. Baik. Kelihatannya masih panjang pembahasannya, khususnya tentang perselisihan pendapat di kalangan para ulama tentang hal ini. Dan insya Allah kita akan membahas dalam pembahasan yang akan datang bi'idznillah ta'ala, karena ada banyak pendapat. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad ini termasuk salah satu kitab yang lengkap. Pada masa itu belum ada selengkap itu pembahasan tentang beberapa pembahasan fikih, kecuali yang ada di Zadul Ma'ad ini. Salah satunya sholat duha, kemudian sholat malam, sholat qiyamul lail. Ini dibahas oleh Ibnu Qayyim secara lengkap, Masya Allah. Jadi saya membahas kitab Zadul Ma'ad khusus untuk sholat duha ini beberapa kali pertemuan. Zadul Ma'ad, kitab Zadul Ma'ad tentang sholat duha ini. Tapi insya Allah kita ringkaskan saja nanti. Insya Allah pekan depan semoga bisa kita selesaikan dalam satu kali pembahasan. Bismillah. Nah, kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.